Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Amrih Mahanani. Nah, pada pagi hari ini Selasa tanggal 21 September 2021, kita akan belajar tentang persiapan PTS semester 1 ya. Untuk materi PTS semester 1 itu ada 3 bab, yaitu pola bilangan, koordinat kartesius, relasi, dan fungsi. Nah, untuk selanjutnya marilah kita mencoba untuk memperdalam kembali ya tentang ketiga materi itu. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pola bilangan. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola 3, 4, 7, 11, titik, 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 dan titik, titik. Nah, kita lihat dulu ya. 3, 4, 7, 11. Selanjutnya harus kita isi. Nah, kita lihat polanya. Dari 3 ke 4. Perhatikan, 3 ke 4 itu berapa? 1. Setelah 4 ke 7 itu 3. Ya, ke sini 4. Nah, kok tidak berpola? Nah, perhatikan. Hati-hati. Karena tidak selalu seperti ini yang namanya pola barisan ya. Kita lihat 3, 4, 7, 11. 3 terus 4. Setelahnya kok 7. Nah, kita lihat 3 ternyata ketika ini ditambahkan hasilnya 7. Begitu pula 4 ketika ditambahkan hasilnya 11. Berarti kemungkinannya ini adalah bilangan selanjutnya itu adalah penjumlahan dari ya dua bilangan sebelumnya. Apa itu? Itu adalah barisan Fibonacci. Sehingga nih tanggal 7. Bilangan 7 ditambah 11 itu adalah 18. Selanjutnya yang di sini 11 dengan 18 ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 29. Selanjutnya yang di sini itu adalah penjumlahan dari 18 ditambah 29. Itu adalah ini 7. Simpan 1 ya. 1 tambah 1 2 tambah 2 4. 47. Sehingga di sini bilangan selanjutnya adalah 18 ya, 18 47 18 40 29 dan 47. Seperti itu. Oke. Bisa ya. Jadi kalau misalnya tidak ada polanya kok kayaknya susah. Nah, ingat ada barisan Fibonacci. Nah, itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Selanjutnya untuk soal berikut. Tentukan dua suku yang tidak diketahui dari pola 7, negatif 5, 8, 9, min 2, 10, 11, 1, 2, 12. Nah, ini agak susah ya. Nah, lihat. Kita sini. 7, negatif 5, 8, 9, negatif 2, 10, 11, 1, 12. Disuruh menentukan dua suku selanjutnya yang tidak diketahui. Nah, perhatikan, ini emang agak susah. Ini 7, negatif 5, 8, 9. Tapi perhatikan bagian ini. Oke, nih ya. 7, setelah 7, ternyata di sini ada 8, terus 9. Terus 10, terus 11, terus 12. Urut nggak? Ini urut kan ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi ingat, ternyata ini 8 dan 9 itu berdekatan atau berjejer ya.
Terus ini 10 dengan 11 juga berdekatan, tapi untuk dari 11 ke 12 dia dilewatin oleh satu bilangan. Ini juga dari 9 ke 10 dilewatin oleh satu bilangan. 7 ke 8 dilewatin satu bilangan. Nah, berarti nanti di sini ketika ini dilewatin satu bilangan, di sini adalah bilangan 13, ya kan? Karena 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini 13, tapi dilewatin satu. Nah, terus yang di sini bilangan berapa? Oke, bilangan berapa ya? Kita lihat. Pakai warna hijau aja. Nah, ini dari negatif 5, negatif 2 ke 1. Perhatikan, dari negatif 5 ke negatif 2 itu ditambahkan 3. Dari negatif 2 ke 1 dia juga ditambahkan 3. Berarti dari sini ke sini. Oh, sebentar. Ini sepertinya ada yang keliru. Oke, kita ulangi, ini ada yang keliru. Baik, mohon maaf, saya ulangi, saya lanjutkan ya. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatikan. Nah, ini 8 dengan 9 itu kan urut ya, berjejeran. 10 dengan 11 juga urut. Nah, berjejeran. Ini juga sebenarnya urutannya tadi, tapi di sini sebenarnya di depannya ada nih. Dia hanya kelewatan satu. Kelewatan satu oleh apa? Oleh ini. Ya, jadi ini yang di atas ini itu yang untuk menyisipkan ada satu. Berarti di sini seharusnya, nah, di sini kan harus jajar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus di sini, nah ini harus jajar. Jajar. Nah, 12 berarti setelahnya adalah 13. Nah, lalu yang di sini berarti kan tidak urutannya setelah 13 ya, tapi adalah bilangan yang disisipkan. Ya, perhatikan dari 5 ke negatif 2 ini adalah yang sisipan ditambah 3. Lalu dari negatif 2 ke 1 dia ditambah 3. Berarti ini nanti juga seperti itu. Ini adalah ditambah 3. Berarti di sini adalah 4 seperti itu. Jadi kalau seperti ini itu sebenarnya bisa dibagi 2 ya. Bagian 7, terus tadi 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Lalu yang sisipan itu adalah negatif 5, negatif 2, 1 dan selanjutnya. Nah, ini yang sebelah sini in, ditambah 3, sementara di sini tuh tambah 1 urut, tapi peletakannya ingat ya, peletakannya dia 2 berjejer, 1 sisipan, 2 berjejer, 1 sisipan seperti itu. Bisa dipahami ya, hati-hati besok kalau ada soal yang seperti ini. Oke, selanjutnya 3 pola selanjutnya dari bilangan ini. Nah, ini juga kemungkinan nanti akan ada barisan yang memang harus dipecah jadi 2 ketika kalian ternyata sulit untuk menemukan polanya. Ya. Nah, sekarang kita coba ini 13, 12, 10, 9, 7, 6, 4. Ini 3 bilangan selanjutnya apa ya? Nah, kalau seperti ini, coba bisa nggak ini dipecah jadi 2? Perhatikan, nih 13, 12, 10, 9, 7, 6, 4. Kira-kira apa? Oke, kalau nggak dipecah jadi 2, bolehlah dicoba dulu ya. Dicoba dulu. 13 ke 12 dikurangi 1. 12 ke 10 dikurangi 2. Ini ke sini kurangi 1. Kurangi 2. Kurangi 1.
kurangi 2. Kalau ini berarti gampang ya. Setelahnya ini adalah kurangi 1, kurangi 2, kurangi 1. Seperti itu. Berarti di sini adalah bilangan berapa? Oke. 4 dikurangi 1 berarti 3. 3 dikurangi 2 berarti 1. 1 dikurangi 1 berarti 0. Oh, ternyata 3 pola selanjutnya adalah 3, 1, 0. Ya, jadi ada berbagai macam pola bilangan. Yang pertama tadi ini kan adalah apa? Fibonacci ya, dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Kalau yang ini ternyata dipecah menjadi 2. Ada pola yang seperti itu. Nah, sementara ini adalah pola yang tidak selalu sama tetapi dia teratur. Dikurangi 1, kurangi 2, kurangi 1, kurangi 2, seperti itu. Apakah ini bisa dipecah? Bisa sih ya. Yang dikurangi 1 semua, dikurangi 2 semua, gitu juga bisa. Ya, oke. Selanjutnya, dua pola selanjutnya. Nah, ini dua pola selanjutnya. Banyak ya angkanya. 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, dan seterusnya. Kira-kira polanya seperti apa? Jangan pantang menyerah ya kalau ada soal seperti ini. Oke, perhatikan. Ini sepertinya ini bisa dipecah ya. Tapi perhatikan, hati-hati. Ini 6 dengan 8. 6 dengan 8 dia itu berdekatan. 12 dengan 14 juga berdekatan. Tapi mereka itu selisih 2. Ini selisih 2. Sementara ini sisipannya 3 ke 9 ditambah 6. 9 ke 15 juga ditambah 6. Nah, 8 ke 12 tambah 4 ya. 14 ke sini juga tambah 4. Berarti ini kalau ditambah 2, 18 dia dengan 20. Kenapa? Karena nih ditambah 2. Lalu yang di sini gimana? Nah, ini kan sisipan. Ditambah 6 berarti 21. Nah, berarti dua pola selanjutnya itu adalah 20 dan 21. Jadi pokoknya kalau misalnya kok susah, jangan langsung jangan langsung menyerah seperti itu, kemungkinan dia bisa dipecah jadi 2 kalau misalnya susah. Oke, selanjutnya perhatikan pola bilangan berikut. 3, 13 ini himpunan pasangan berurutan ya. 5, 21, terus ini 7, 29. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah, maksudnya gimana? Ini adalah bilangan pertama. Nah, bilangan pertama ini yang warna merah. Sementara yang bilangan kedua itu adalah nih, yang warna hijau. Nah, sekarang ini yang dari 3 menjadi 13. Diapakan? Terus ini dari 5 menjadi 21. Bilangan pertama ke bilangan kedua. Terus yang ini 7 menjadi 29. Perhatikan, ada polanya. Nanti kalian tinggal milih ya. Ini karena soal pada PTS itu adalah pilihan ganda, tapi ini untuk latihan. 3 kok menjadi 13? 5 menjadi 21, 7 menjadi 29. Nah, ini dari mana? Oh, ternyata ada hubungannya. 3 yang pertama itu dikalikan 4. Hasilnya kan 12. Ditambah 1. Yang ini juga 5 yang pertama kali 4 tambah 1. 7 kali 4 ditambah 1. Sehingga untuk mendapatkan bilangan kedua itu adalah dengan misalnya kalimatnya mengalihkan bilangan pertama dengan 4 lalu ditambahkan 1. Ini adalah bentuk pernyataannya.
ya caranya. Oke. Nah, sekarang ini jumlah 20 bilangan genap yang pertama. Maksudnya apa? Jumlah 20 bilangan genap yang pertama. Berarti kalian harus menyebutkan bilangan genap sejumlah 20. Mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tambah lagi berapa? 21, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Nah, ini kesemuanya itu dijumlahkan. Dijumlahkan nanti hasilnya berapa? Kalian bisa hitung sendiri. Jadi ini semua dijumlahkan. Atau ini boleh di sini ya, plus, tambah, tambah, dan seterusnya. Ditambah, 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 tambah, tambah, seperti itu. Nanti hasilnya berapa? Nah, tulis di sini. Kenapa ini 20 bilangan genap? Ingat, bilangan genap berarti jangan salah. Mungkin ada juga bilangan ganjil. Nah, 20 yang pertama berarti jumlahnya harus ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nanti dijumlahkan aja berapa hasilnya, kalian bisa hitung sendiri. Oke. Selanjutnya, rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 7, 12, 17, 22. Ini gimana? Suruh milih misalnya 7N-5, 5N-3, 4N-2, 3N-1, yang mana yang benar? Nah, kalian tinggal coba-coba juga boleh ya. Coba-coba artinya ini adalah untuk N sama dengan 1, hasilnya adalah 2. Untuk N sama dengan 2, dia hasilnya 7. Untuk N sama dengan 3, dia hasilnya 12. Untuk N sama dengan 4, hasilnya 17. Untuk N sama dengan 5, hasilnya adalah 22. Nah, ini yang pas yang mana? Kita coba untuk rumus yang pertama. 7N kurangi 1 berarti 7. Berarti ini kan 7 kali 1 kurangi 5. Benar nggak? 7 kurangi 5 kan 2. Oke, benar. Sekarang, selanjutnya jangan berhenti. Kalau yang kedua, 7 kali 2 kurangi 5. Berarti 7 kali 2, 14, kurangi 5, 9. Nah, ternyata ini kan 7. Berarti ini salah ya. Ini berarti salah. Ini salah. Berarti udah ini jangan dipilih. Oke, selanjutnya 5N-3. Dicoba aja. 5N-3. 5 kali 1 kurangi 3. 5 kurangi 3, 2. Betul. 5 kali 2 kurangi 3. 10 kurangi 3, 7. Oh, betul. 5 kali 3, 15 kurangi 3. Berapa? 12. Oke. Ini kayaknya benar ya. Selanjutnya aja. 5 kali 4, 20. Kurangi 3, 17. 5 kali 5, 25. Kurangi 3, 22. Oke, berarti yang benar ini. Yang bawahnya tidak usah kalian cari ya, karena sudah menemukan. Kalau mau cari juga boleh. Lalu ini 3 suku berikutnya dari ini. Nah, perhatikan pola barisan bilangan itu juga tidak selalu ditambahkan. Bisa jadi dia perkalian atau pembagian atau pengurangan. Nah, sekarang lihat ada negatif 1, lalu 5, negatif 25, 125, lalu 3 pola selanjutnya. Nah, negatif 1 kali 5. Diapakan kira-kira? Kalau dijumlahkan nggak bisa, kemungkinan dia adalah dikalikan juga bisa. Misal dikali berapa? 5. Pas ya. Ini 5 kali negatif 1 kali 5 kan 5. Negatif 1 kali 5 kan 5. 5 kali 5. Benar nggak? Negatif 1 kali 5 benar nggak? Salah ya. Ini salah. Jadi negatif 1 dikalikan negatif 5. Negatif 1 kali negatif 5 itu 5. Negatif kali negatif positif 5. 5 dikalikan negatif 5. Berarti negatif ini juga dikalikan negatif 5. Negatif kali negatif jadinya positif. Nah, ini berarti selanjutnya juga dikalikan negatif 5. Berarti sini negatif.
Negatif berapa? 125 kali 5 berarti berapa? 625. Ini negatif. Lalu ini kan dikalikan negatif 5 lagi. Kalikan negatif 5. Negatif kali negatif, positif ya. Berarti 5 kali 5, 5 nyimpan 2. 2 kali 5, 10. 12 simpan 1. 3125. Ingat selanjutnya ini adalah kali negatif 5. Tinggal selanjutnya aja dikalikan. Ingat ya, positif kali negatif, negatif. Ingat bahwa positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif. Pokoknya kalau berbeda itu hasilnya negatif. Kalau perkalian, kalau sama dia hasilnya positif. Seperti itu. Ini jangan dilupakan. Ya, ini ya. Oke, untuk soal pola bilangan sepertinya sudah cukup. Kita nanti kalian silahkan pelajari lagi. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang soal koordinat kartesius. Nah, untuk koordinat kartesius ini saya sangat menyarankan pokoknya kalian harus menyiapkan namanya buku petak ya, buku kotak seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat membantu kalian nanti saat PTS. Kalau kalian tidak pakai buku petak, takutnya itu tidak pas membuat kotak-kotaknya, jaraknya saat membuat bidang kartesius sehingga hasilnya menjadi tidak tidak sesuai seperti itu. Oke. Nah, koordinat kartesius selalu memakai ya bidang kartesius. Jadi kita harus tepat dalam menggambar sumbu Y, sumbu X seperti itu ya. Ingat, tentukan koordinat titik-titik berikut terletak di kuadran berapa. Nah, ini ada kuadran. Kuadran itu ada berapa sih? Sebenarnya kan kuadran itu ada 4 ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, gimana? Kita harus tahu dulu letak kuadran 1, 2, 3, 4 seperti apa. Ingat, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya biar gampang. Nah, ini ketika menggambarkan ini, pas di ini ya, pas di kotak-kotakannya. Jangan di tengah-tengahnya. Ini misalnya adalah sumbu Y yang tegak. Lalu yang ini saya buat, maaf. Oke. Nah, karena seperti ini mau saya tulis ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ingat ya namanya koordinat kartesius itu selalu yang di sini misalnya ini A, B, ini adalah di sumbu X, ini adalah sumbu bukan sumbu Y, ini adalah X-nya, ini Y-nya. Urutannya X-nya dulu baru Y. Berarti ini adalah X, ini Y. Tapi ingat di sini itu adalah 0. Nah, anggap aja ini pas di kotak ini adalah 1, ini 2 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti di sini negatif 1, negatif 2, di sini adalah negatif 3, ini negatif 4, di sini adalah negatif 5. Ke atas ini positif ya. Di 1 berarti ke sini adalah 3, ini kan lewatin 1, ini adalah 5. Lalu yang di sini berarti di sini adalah biar nggak numpuk ya. Ini negatif 2, ini negatif 4, ini negatif 6 seperti itu. Nah, sekarang kita harus pas dulu. Misal titik P, ini negatif 4, negatif 5. Berarti ini adalah milik X, ini milik Y. Oke, harus pas. P negatif 4, negatif 5. Dari 0,0 di sini 0,0 negatif 4. Berarti kan X dulu ya, X dulu negatif 4 berarti ke kiri. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini negatif 4. Tapi habis itu negatif 5. Y-nya kan negatif 5. Berarti dia ini
sumbu Y-nya negatif. Negatif 5 itu ada ini. Nah, pertemukan nih. Cari titik temunya. Oke, cari titik temunya. Tak, 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 tak. Ini diurutkan. Nah, pertemuannya adalah di sini. Ini adalah titik P. Apa? Negatif 4, negatif 5. Ya. Nih. Di sini adalah negatif 4 tadi, di sini negatif 5. Berarti dia ada di kuadran berapa? Nanti dulu. Nah, sekarang ini Q 4, negatif 5. 4, negatif 5. Berarti X-nya dulu ya. Ini X dulu. 4 berarti positif di sini. 4 lalu negatif 5 berarti turun. Turun 5 langkah. Oh, di sini. Pas di negatif 5. Diurutkan. Ininya pas dengan ini, berarti ini adalah titik Q ya. Titik Q itu adalah 4, negatif 5. Lalu R itu negatif 4,5. Ingat, berangkatnya selalu dari ini, dari 0. Berarti negatif 4,5. Negatif 4 ke sini, 5 ke atas. Nah, pas di sini. Berarti ini adalah titik R, yaitu negatif 4,5. Kalau mau dibuat garis putus-putusnya. Lalu ini S 4,5 paling gampang ya, positif semua. Berarti X-nya yang 4, Y-nya yang 5. Ini adalah S. Jangan terbalik, ingat jangan terbalik. X-nya dulu baru Y. Oke. Nah, ini adalah titik S. Nah, selanjutnya kan pertanyaannya koordinat titik-titik berikut terletak di kuadran berapa? Nah, kuadran itu dimulai dari mana? Sini. Ini adalah kuadran 1. Dari X positif, Y positif kuadran 1. Ini adalah kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 itu adalah X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sementara kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga titik P itu ada di kuadran berapa? 3. Titik Q itu ada di kuadran 4. Titik R itu ada di kuadran 2. Titik S itu ada di kuadran 1. Jangan keliru. Seperti itu. Ya, ada 4 kuadran dan ingat selalu X-nya dulu baru Y. Oke, selanjutnya ini. Ada diketahui titik-titik 4,3 bla 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 ini ya. B-nya 4, negatif 2, C-nya negatif 3, negatif 2. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun datar apa? Nah, tetap pokoknya harus membuat koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesius. Sumbu Y sumbu X. Kita beri nama biar nggak bingung ya. Jangan lupa beri nama. Ini Y. Oh, itu kok warnanya berubah. Oke, nonaktifkan dulu. Ya, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Ini adalah 0,0 di sini ya. 0,0 di sini. Memang menuliskan nolnya di sini. Nah, selanjutnya ini biar tidak terlalu dekat, saya buat di sini jaraknya ini yang 1 setiap 2 kotak ya. 2, 3, 4, 5. Positif ya. Ini 1 setiap 2 kotak, 2, 3, 4. Secukupnya aja yang dibutuhkan berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Terus ini juga negatif 2. Oh, salah. Negatif 1. Ini negatif 2, negatif 3, negatif 4. Selanjutnya silahkan kita cari 4,3 semuanya positif, X-nya positif, Y-nya positif. X-nya dulu ya, X-nya 4, berarti dari 0 sini 4 ke kanan, lalu 3-nya positif berarti naik. Nah, naik sesuai
dipasin 3 langkah. Ingat tadi langkahnya itu enggak 1 kotak tapi 2 kotak. Sehingga ini di sini ya. Nah, ini kalau diurutkan ini 4, ini 3. Ini adalah titik A. 4,3. Titik B 4, negatif 2. 4, negatif 2. X-nya 4, Y-nya negatif. Berarti X-nya positif, ke kanan, Y-nya negatif, turun. Di sini ternyata itu adalah titik B, yaitu 4, negatif 2. Lalu C negatif 3, negatif 2. Berarti dia negatif semua ya, X maupun Y-nya. Karena negatif, ini berarti ke kiri, lalu turun. Ini dari 0, negatif 3, terus negatif 2. Pasnya di mana? Di sini ternyata. Ini adalah C, yaitu negatif 3, negatif 2. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, akan membentuk bangun datar apa? Nah, tinggal dihubungkan. Kita buat ini pakai garis aja ya, biar gampang. Nah, warnanya ganti warna ungu misal. Oke, sekarang saya hubungkan A dengan B di sini. Lalu kita hubungkan B dengan C. B dengan C. Nah, terus C dengan A. Oke. Nah, ternyata ketika dihubungkan dia membentuk apa namanya? Tepat sekali. Ini adalah segitiga siku. Ya, karena ada sudut 90 derajat. Selanjutnya, garis K melalui min 3,5 dan 0,5, sedangkan garis M melalui min 3,3 dan min 1,3. Posisi garis K dan M terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, jadi ada 2 garis. Ini ada garis K, lalu ada garis M. Garis K, garis M. Garis K itu melalui 2 titik, garis M juga melalui 2 titik. Nah, yang ditanyakan adalah posisi garis K dan M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisinya bagaimana? Sejajar, tegak lurus, atau berpotongan, seperti itu ya. Sekarang kita tetap gambar. Makanya harus mempunyai buku petak. Oke, gambarnya jangan sampai keliru. Jangan lupa ini adalah X, ini adalah Y. Oke. Nah, ini 0. Min 3, min 3,5. Ini satu kotak aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 di sini. Min 3, X-nya min 3 berarti 1, 2, 3. Di sini min 3, di sini 5. Nah, ketemunya di mana? Tarik aja garisnya ke atas. Nah, ini di sini min 3,5 itu. Lalu 0,5. Nah, ingat ini adalah X-nya 0, ini 5, Y-nya. Berarti dia tidak bergeser dari sumbu X. Nah, nah ya. 0,5 berarti di sini 0,5 tadi yang min 3,5. Nah, ini ketika dihubungkan, garis K melalui min 3,5 dan 0,5. Melalui titik merah ini dan titik merah ini. Dihubungkan. Lalu ya berarti ya udah. Kita hubungkan melalui. Melalui itu artinya tidak selalu ujung-ujungnya di sini ya, tapi titiknya itu dilalui oleh garis itu. Nah, ternyata ini adalah garis apa? Garis K. Lalu yang garis M min 3,3. Min 3,3. Berarti dia pakai warna apa? Warna kuning. Jangan kuning, ungu ya. Ungu. Biru aja ya, biru. Nah, min 3,3 berarti ini 1, 2, 3.
3 di sini. Nah, min 3,3 di sini. Terus min 1,3. Min 1,3. Min 1,3. Min 1,3 di sini. Oh, ini malah garisnya sama ya. Ini mungkin maksudnya adalah min 1 min 1, min 3 sepertinya. Min 3,3. Jadi garisnya sama dong. Oke, ini adalah saya ubah aja ya biar tegak. Oke, saya ubah ini adalah 3,3. Ini saya ubah ini menjadi 3,3 dengan ini 1,3. Oke, saya ubah sehingga ini tidak jadi ya, 3,3. 3,3 berarti ini 1, 2, 3. 3,3 di sini. 1,3. Kok 1,3? 3,3 dengan 3,-3 maksudnya. 3,-3. Nah, ini 3,3 dengan 3, negatif 3. Di sini negatif 3. Nah, titik ini. Kedua titik ini dihubungkan melalui ya, ada garis yang melalui dua titik ini. Nah, ini adalah garis M seperti itu. Bagaimana posisi garis K dan garis M terhadap sumbu X? Nah, kalau garis K itu kalau terhadap sumbu X dia adalah ini adalah sejajar sumbu X ya, garis K sejajar sumbu X, arahnya sama, mendatar ini mendatar. Nah, tetapi kalau dengan sumbu Y dia tegak lurus, berpotongan dan tegak lurus. Dia tegak lurus. Sumbu Y. Sementara garis M, kalau garis M garis M itu dia terhadap sumbu X. Ini sumbu X kan datar, sementara ini tegak, berarti dia apa? Tegak lurus sumbu X. Nah, kemudian kalau terhadap sumbu Y dia adalah sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena ini sama-sama tegak dan jaraknya sama. Sama-sama tegak, jaraknya sama. Jadi kalau sejajar itu sama-sama mendatar, jaraknya sama. Nah, kalau tegak lurus berarti dia saling membentuk siku-siku. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Masih ada beberapa ya. Putri sedang bermain tebak tempat bersama Nabila. Mula-mula Putri berjalan ke selatan 3 langkah, kemudian 4 langkah ke barat. Jika titik awal Putri berjalan adalah 4,4, maka koordinat Putri sekarang adalah, perhatikan, titik awalnya ini. Titik awalnya bukan 0,0 tapi 4,4. Nah, terus Putri itu dari 4,4 dia berjalan ke selatan 3 langkah, kemudian 4 langkah ke barat. Ke selatan 3 langkah, berarti ingat selatan itu adalah turun ya, turun. Berarti dia ini sama aja Y-nya di min 3. Jadi dia turun 3 langkah, Kemudian 4 langkah ke barat. Kalau ke barat berarti dia ke kiri ya, X-nya. Nah, dia apa namanya? X-nya itu min 4 dari titik awal.
Atau kalau digambar seperti ini. Kalau ini kan turun. Ya. Oke, udah 4,4. Ingat ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini 0. 4,4 sebagai titik awal ya sudah. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4. Ini 4,4. Y-nya 4. Terus ini kita urutkan. Nah, awalnya di sini nih. Awalnya Putri di sini. Terus dia ke selatan 3 langkah. Berarti dari titik sini ke selatan. Ke selatan itu turun 3 langkah. Ke selatan turun 3 langkah berarti 1, 2, 3 di sini. Tapi belum selesai. Selanjutnya 4 langkah ke barat. Berarti barat itu kiri ya. Berapa langkah? 4 langkah berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Oke. Jangan besar-besar. Ininya. Kecilin. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Pas di sini ya. Oke, jadi ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir. Sehingga koordinat Putri sekarang di mana? Nah, di sini nih. Berarti ini adalah di sini berapa? Angkanya 1, 2, 3. Oke, berarti di titik sini. Koordinatnya apa? Misalnya ini adalah A, ini B, titik B, sehingga di sini saya tulis di sini aja ya. A itu adalah tadi 4,4. Akhirnya itu adalah di sini, yaitu B. B-nya itu adalah X-nya 0,1. Jangan terbalik. Ini kan X-nya pas di sini. Nah, terus di sini angka 1. Berarti pasti 0,1. Berarti akhirnya adalah Putri di koordinat B 0,1. Oke. Perhatikan titik awalnya. Oke, selanjutnya. Sebuah bangun memiliki koordinat A, B, C, D seperti ini. Bangun datar yang dibentuk jika titik A, B, C, dan D dihubungkan adalah gambar lagi. Selalu gambar terus ya. Ah, 0,5. Ini X, ini Y. Oke. 0,5 ingat X-nya yang 0, Y-nya 5. Berarti ini X-nya 0. X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 0,5. Ini adalah A. Terus B-nya min 2,0. X-nya, ini X loh ya. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Selalu seperti itu. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Nah, ini min 2,0. Berarti X-nya min 2. Negatif. 1, 2, min 2. Y-nya 0. Y-nya 0 berarti tidak bergeser. Nah, ini adalah titik B. Selanjutnya titik C. Titik C 6,0 berarti dia ke kanan ya. X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini C. Kenapa? Karena Y-nya 0 tidak bergeser. Oke, terus D-nya 4,5. D-nya 4,5 berarti 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini tadi 6 ya. Nah, di sini negatif 2, di sini 5. 4,5. Pas di sini. Oh, di sini nih. Ini titik apa? D. Terus ini diapakan? Bangun datar yang dibentuk jika titik-titik itu dihubungkan. Oh, dihubungkan. Oke, sekarang kita hubungkan. A dengan B.
B. Oh, saya ulangi biar lurus ya. A dengan B. Hubungkan seperti ini. Lagi B dengan C. Dari sini sampai sini. Terus ini C dengan D. Ya, terus ini D dengan A. Nah, dihubungkan. Oke, ternyata udah jadi ya. Ini adalah bentuk apa namanya? Ya, trapesium. Tapi ingat trapesiumnya ini sama ya. Berarti ini sama. Ini sama. Berarti apa? Trapesium sama kaki. Tuh. Jadi harus tepat. Kalau gambarnya geser aja nanti bangunnya bisa apa namanya? Bisa salah. Selanjutnya soal yang terakhir untuk koordinat kartesius. Diketahui koordinat P, Q, R, S adalah seperti ini. Tentukan posisi garis yang terbentuk terhadap sumbu X dan sumbu Y jika P dan Q dihubungkan. Oke, kita gambar lagi. Bisa P dan Q yang dihubungkan, R dan S yang dihubungkan, atau Q dan S yang dihubungkan. Ya, sekarang 4 titik P ya, titik P kita alih dulu. Titik P 4,3 berarti ini X ya, ini X, ini Y, ini 0. Oke, 4,3 berarti 1, 2, 3, 4, 4,3 itu Y positif semua ya, berarti ini 3. 4,3 diurutkan. Nah, di sini. Ini adalah P. 4,3. Terus Q, min 2,3. Berarti ini Q-nya negatif, ini min 2. 1, 2, min 2,3 di sini. Ini adalah Q. Terus R 3,4 berarti X-nya 3. X-nya 3, ininya 4. Nah, ini 4. Urutnya mana? Nah, ini adalah R. Terus ini 3, negatif 2. 3, X-nya 3, negatif 2 ininya. Nah, dipasin. Nah, ini apa? S. Oke, sekarang ketika P dan Q dihubungkan, pakai warna lain aja ya. Kita pakai warna ungu. P dan Q dihubungkan. P dan Q dihubungkan. P dan Q dihubungkan terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X bagaimana? Terhadap sumbu X adalah, kan ini sama-sama mendatar, ini mendatar berarti apa? Jaraknya sama, sejajar sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, nah ini tegak sumbu Y, ini mendatar berarti apa? Nah, perpotongan tegak lurus karena memotong. Perpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau R dan S dihubungkan, kita ganti warnanya dengan warna kuning. Oke, R dan S dihubungkan. R dan S dihubungkan. Nah, R dan S dihubungkan. Dia ternyata apa? Kalau dengan sumbu X dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu Y dia sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena dia sama-sama tegak. Lalu selanjutnya kalau Q dan S dihubungkan. Q dan S dihubungkan. Kita cari warna lain. Misalnya warna apa? Warna hitam. Q dan S dihubungkan.
Nah, ini Q dan S kalau dihubungkan, ternyata dia terhadap sumbu X, dia apa? Berpotongan, tapi tidak tegak lurus ya. Dia berpotongan di sini nih. Ini kan sumbu X mendatar. Nah, ini garisnya nabrak di sini. Nah, berpotongan saja, berpotongan terhadap sumbu Y. Apakah sejajar? Tidak. Apakah tegak lurus? Juga tidak. Berarti terhadap sumbu Y-nya dia juga berpotongan saja. Di mana potongannya? Nah, di sini. Seperti itu. Oke. Ya, ini untuk yang apa namanya? Koordinat kartesius sudah yang nanti dipelajari. Nah, sekarang yang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Sebuah pemetaan dinyatakan dalam bentuk nih. PQR. P1, Q2, R1, S2. Tentukan domain. Domain itu adalah daerah. Nama lain dari domain adalah daerah asal. Kalau kodomain daerah kawan. Kalau range itu adalah daerah hasil. Nah, yang daerah kawan itu kalau digambar, ini ternyata ini kan, ini kalau digambar, oke, ini adalah P, Q, R, S. Lalu di sini 1, 2, 1, 2. Nah, ini 1, 2. P pasangkan dengan 1. Q dengan 2. R dengan 1. S dengan 2. Nah, berarti mana daerah asalnya itu adalah yang di sini. Daerah asal itu yang siapa aja? P, Q, R, S. Ya, yang di depan ini ya. Nah, terus daerah kawannya ini sama ya, yaitu 1, 2. Daerah kawan itu yang di sebelah sini. Nah, terus daerah hasilnya itu adalah daerah sini yang menjadi pasangan dari sini. Siapa aja ya? 1, 2 sama. 1, 2 itu adalah daerah hasil atau range. Jadi ini daerah asal, daerah kawan, terus daerah kawannya itu jika dia menjadi pasangan dari daerah asal, berarti dia sebagai range atau daerah hasil. Ini 1 dan 2. Selanjutnya ini, kalau ada himpunan A, Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta. B, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tentukan relasi dari A ke B. Perhatikan. Perhatikan, ini dari mana ke mana. Kalau dari A ke B, dari ke A, ini beda ya dengan dari B ke A. Dari A ke B, berarti arahnya ini begini. Kalimatnya relasi apa? Bandung, apanya DKI Jakarta, apanya Jawa Barat, apanya Jawa Timur, apanya Jawa Barat. Nah, ini adalah relasinya kalau dari A ke B itu Bandung, misalnya dia pasangannya dengan siapa? Jawa Barat ya, ini dengan Bandung. Terus misalnya yang ini, kalau Semarang kan dengan Jawa Tengah, Surabaya dengan Jawa Timur, Jakarta dengan DKI Jakarta. Nah, kalau dari A ke B, maka A adalah apa? Ibu kota provinsi dari B. Tetapi jika ini diubah, nah dari B ke A, maka jawabannya ini B, bukan ibu kota provinsi lagi, tapi B adalah B provinsi dari A, seperti itu. Jadi perhatikan arahnya dari mana ke mana. Oke, selanjutnya. Ada berapa cara menyatakan suatu relasi? Ada 3. Ada 3, yaitu dengan apa? Dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan,
Lalu yang ketiga yaitu dengan apa? Dengan apa? Ayo. Pertama diagram panah, himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, ayo cari sendiri. Oke, ini PR buat kalian. Ada 3. Mendaftarkan anggotanya ya. Berapa cara metode? Oke, selanjutnya manakah yang merupakan pemetaan atau fungsi? Manakah yang merupakan pemetaan atau fungsi? Nah, pemetaan atau fungsi yang kalian lihat hanya depannya saja. Depannya aja. Kalau depannya itu disebutkan sekali, berarti dia fungsi. Tapi kalau sampai disebutkan lebih dari sekali atau double, apalagi triple, pokoknya lebih dari 1, berarti dia bukan fungsi. Ya, ciri khasnya nih. Yang depan aja yang dilihat. P ada 1, Q 1, R 1, S 1. Belakangnya double gimana nggak masalah. Berarti ini adalah fungsi atau pemetaan. Terus ini coba yang depan itu kan 1, 2, 2, 3. Nah, ini dia disebut 2 kali. Ya. Nah, ini 2 kali. 2. Berarti dia bukan fungsi. Terus ini 3. 3 ini malah disebutkan terus. Berarti ini bukan fungsi. A, B, C, D. Nah, ini termasuk fungsi. Seperti itu. Pemetaan namanya fungsi. Apa syaratnya fungsi? Pokoknya dia yang di depan itu daerah asalnya harus 1, maksudnya pasangannya hanya 1. Pasangannya 1, pasangan P 1. P nggak punya pasangan lain selain 1. Q pasangannya 2, R pasangannya 3, S pasangannya 1. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, cukup banyak ya. Silahkan kalian bisa pelajari, nanti bisa dibagi, tidak harus selalu satu video full, nggak harus. Silahkan kalian pelajari untuk menjelang PTS, dan jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya, dilengkapi sebelum PTS. Saya tidak akan menagih-nagih lah, nagihnya nanti kalau misalnya nanti insya Allah akan saya tagih, tapi saya ingin kesadaran dari kalian sendiri. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian simak, boleh diulang-ulang kalau bingung. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya ke Bu Amrih secara japri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.